Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Jenewa alias Aco dalam Tribun Podcast pada hari ini tanggal 31 Mei 2023. Nah, saya kedatangan tamu yang menurut saya apa ya? Dibilang spesial, memang spesial. Aduh, aku Oke, saya jadi langsung agak perkenalkan nih. saja Mbak Tati Magdalena Sahea. Halo Mbak Halo, Tati, selamat siang selamat siang. semuanya. Eh, Selamat siang pemirsa Tribuners, kita menyapa Tribuners. Tribuners. Oke. Ya, Mbak Tati di sini kalau yang mungkin dari flyer yang tersebar itu sebagai profesional energi asal Nusa Utara, kemudian juga pemerhati maritim, sosial budaya dan politik. Iya. Ya, tapi saya tertarik loh, Mbak Tati dengan Oke. saya membaca CV yang Mbak Tati kasih itu sa- Kepanjangan ya kayaknya. kepanjangan, tapi satu yang pertama menyita perhatian saya itu ternyata Mbak Tati ini dulu timnya Jokowi, tim kerjanya. Betul. Atau bisa diceritakan itu gimana sih? Itu Jadi tugasnya. tahun 2014 Mhm, itu waktu Pak Jokowi masih menjadi 2013 itu Pak Jokowi gubernur DKI mhm, dan terus dalam persiapan menjadi presiden waktu itu capres lah ya 2014 pemilu elections sampai akhirnya beliau terpilih menjadi presiden pertama dan kita itu masuk berada dalam suatu tim namanya Bravo 5 ya dibentukan dari Pak Luhut waktu itu dan lebih cenderung kepada think tank di mana kita mempersiapkan 100 hari program kerja Pak Jokowi yang kira-kira bisa langsung actions mhm, itu apa aja yang diambil dalam 100 hari ke depan dan langkah pertama Pak Jokowi itu sebagai presiden at that time seperti mhm, itu dan memang aku itu masuk dalam fokus ya untuk uh, bidang energi mhm, atau sumber daya alam saat itu mempropos beberapa poin untuk Pak Jokowi. Apakah ada yang khusus dari Mbak Tati yang memang yang diusulkan langsung masuk dalam poin-poin? Iya, ada Mhm, waktu itu karena Pak Jokowi itu sangat concern dengan pembangunan untuk Papua. mhm, Jadi kita memang membuatnya itu mengemas itu dengan istilahnya tim Pokja, program kerja Papua. mhm, Jadi apa yang bisa dikembangkan untuk Papua saat itu juga? Ya, dalam 100 hari itu kira-kira potensi-potensi apa dalam sumber daya alam mhm, yang bisa dikembangkan untuk Papua. Nah, waktu itu salah satunya yang aku propose itu adalah bagaimana kita itu bisa mengelola sumber daya alam Papua yang mhm, dikelola oleh Freeport tapi diambil alih oleh pemerintah secara mhm. langsung waktu itu. Berarti pengalihan saham sekarang itu sudah dibahas Iya, saat itu. yes, betul. Mhm, Termasuk juga pembentukan karena Papua itu kaya akan gas LNG, mhm, salah satu the biggest producer ya, dan itu bagaimana turunannya itu bisa dibangun suatu pabrik petrokimia di Papua mhm, yang dimana kesejahteraan tidak hanya untuk Papua tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia mhm. seperti itu. Apakah dari semua program itu terlaksana dalam 100 hari kerja itu? Tidak 100 hari ya karena Oh kan iya, itu cukup kompleks ya dalam mhm, hal politik, dalam hal pelaksanaannya sampai terrealisasinya kan untuk kasus Freeport sendiri kan mhm, baru pada iya, periode kedua, mungkin periode akhir daripada periode pertama Pak Jokowi tapi yang akhir ya mhm, mhm, mulai. Jadi menurutku itu banyak yang terlaksana tapi memang itu butuh waktu, takes time mhm. ya dengan kompleksitas dari itu semua gitu. Yang paling sulit itu apa, Bu? Mbak? Paling sulit itu ya tata kelola memang
tata kelola dari sumber daya alam kita, ya, yang tadi termasuk bagaimana mengelola sumber daya alam, kekayaan alam contohnya di Papua tersebut, dan turunannya seperti apa yang menjadi suatu kebijakan nasional yang akhirnya itu efeknya tidak hanya dirasakan oleh lokal tetapi juga secara nasional. Ini yang memang awalannya mungkin berada dalam satu daerah tetapi itu bisa secara nasional yang itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang contoh yang tadi Freeport itu ya, termasuk pembangunan pabrik petrokimia itu di Papua. Itu kan dimulai di Papua umpamanya, tapi tidak menutup kemungkinan hasilnya itu kan pendapatannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Ya, kita membahas tema yang beredar itu, kok saya malah lupa Mbak tadi. Energi dan tambang dan energi apa ya? Untuk milenial. Nah, itu yang sangat menarik. Karena Mbak Tati ini memang membaca dari CV itu seorang geologis, geoscientist ya. Kemudian juga mungkin saat ini berada dalam apa ya, perusahaan British Petroleum, perusahaan migas asing ya. Nah, dari memang apa ya, banyak yang sebenarnya di kepala saya ini, tapi mungkin ada yang salah kaprah mungkin tentang di antara pemikiran secara umum ya tentang tambang dan energi itu. Apalagi kalau lihat di Sulut ini ya, orang kalau bicara soal tambang itu atau energi yang melulu memang tambang emas, kemudian yang apa ya, harus masuk ke hutan, gali. Nah, Mbak Tati bisa jelaskan gitu? Iya, jadi definisi dulu kita mulai. Energi itu apa sebetulnya kan? Energi itu kan segala sesuatu kayak semacam force, power, ya kan? Dari kita manusia itu kita juga bisa yang tadi, bahwa manusia itu bisa ada energi biologis namanya kan. Termasuk juga ada energi mekanik, ya kan? Kalau dari mesin itu menimbulkan energi, setuju kan? Kayak roda mobil saat kumparan itu timbul, kita bentuk berputar, dia akan menghasilkan panas dan itu menjadi energi, ya kan? Itu energi mekanik. Ada juga energi fisika seperti itu kan. Ada juga energi ya yang tadi dari kandungan bumi, fossil fuel seperti itu. Atau juga fossil fuel itu contohnya kayak minyak bumi dan gas alam. Ada juga energi yang bisa dihasilkan itu dari yang namanya vegetasi, tumbuhan. Ya, itu biologi juga masuk dalam kategori seperti itu. Atau yang lebih ekstrim lagi ya, energi mekanik contohnya lagi laut, wave, ombak. Itu bisa. Dengan ombak itu kita bisa timbulkan energi. Nah, itu definisi daripada energi. Kalau kita bicara juga tentang tambang, menambang, menggali, mendigging, itu memang yang tadi konotasi tambang itu pasti berhubungan dengan mineral. Selalu seperti itu. Tapi eksploitasi, aku mau melihatnya dalam suatu definisi eksploitasi, bagaimana kita mengeksploitasi itu semua potensi-potensi sumber daya alam. Karena ini termasuk energi itu akhirnya mengarah kepada seluruh sumber daya alam yang berada dalam suatu daerah. Nah, untuk Sulut ini aku melihat ya, dengan pesisirnya, daerahnya, dengan kondisi alamnya sendiri, dengan kepulauannya, karakter daripada daerahnya, aku melihat potensi sumber daya alamnya itu sungguh luar biasa. Dan bagaimana mengeksploitasi ini, menambangnya menjadi suatu keuntungan profit bagi Sulut, itulah
yang harus dikelola menjadi suatu tata kelola dengan kebijakan, wisdom yang luar biasa, untuk itu bisa menjadi manfaat bagi rakyat masyarakat di Sulut itu sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu kali ya bahasa aku saat ini ya. Ya. Dan tentunya saat ini kenapa judulnya ada milenial kan? Aku melihatnya adalah peran serta ini generasi muda nih, milenial. Bagaimana menjadi suatu penggerak, roda penggerak, being kreatif, melihat ini semua dan mencoba mengeksploitasi potensi-potensi apa yang ada di daerahnya itu sesimpel mungkin aja, itu menjadi suatu profit tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk sekelilingnya, lingkungannya, dan juga untuk Sulut dalam hal ini. Dan itu akan besar manfaatnya untuk Sulut ya. Dan saya yakin pemuda-pemuda di sini itu secara karakter itu luar biasa, jiwa sendinya itu sangat tinggi, itu otomatis sudah menjadi suatu potensi bahwa kecerdasan itu sudah di atas gitu ya. Aku nggak bilang kepintaran, tapi kecerdasan artinya mereka bisa secara kreatif itu menggali, digging, menambang potensi-potensi apa nih yang ada dan menciptakan suatu ide-ide inovatif yang bisa membantu untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Sulut ini. Itu ya. Dan itu kalau ini bisa disinergikan, ini akan menjadi sangat luar biasa untuk Sulut. Ya. Dan aku melihat di sini Sulut itu contoh kaya akan kopra, ya. Kopra itu yang tadi bisa menjadi energi biofuel kalau dikembangkan juga dengan baik, ya. Tapi juga di satu sisi bagaimana mengelola kopra ini sehingga menjadi harga lebih atraktif, lebih bermanfaat. Seperti itu, mungkin para milenial ini bisa ikut serta dengan menciptakan platform-platform teknologi untuk menciptakan UMKM lokal, digital kreatifnya mereka, platform menghubungkan daerah-daerah di Sulut yang menghasilkan kopra, marketplace, dan memutus mata rantai, istilahnya ada tengkulak atau apalah ya, yang membuat harga ini semakin tidak jelas, tapi membantu para farmer kopra ini mendapatkan harga dengan baik. Dan pembeli juga secara langsung itu akan mendapatkan informasi dengan baik. Kopra ini kalau diekspor harganya luar biasa. Dan kopra itu cangkangnya itu dibutuhkan di India sebagai energi untuk mereka. Itu satu. Terus kedua, lahan di Sulut itu dikelilingi oleh volcano, gunung api. Gunung api itu subur tanahnya. Kita punya padi, ya kan, sawah, banyak, tanam apa aja hidup di sini. Istilah orang tua seperti itu. Artinya kita bisa menciptakan energi. Contoh, di Brasil biofuel itu dari jagung, kulitnya jagung. Why we cannot invent seperti yang sama? Biofuel itu tidak hanya selalu dari kelapa sawit umpamanya. Inilah milenial. Try to think something different beyond daripada yang usual. Itu mungkin. Ya. Menurut Mbak Tati, kira-kira apa yang membuat anak-anak muda kaum milenial itu enggan masuk ke dunia pertanian atau kelautan semacam, ya mungkin bayangannya ini kerja keras ini, kerja kasar gitu. Itu salah satunya sih ya. Tapi ini
hasil diskusi dengan beberapa teman nih, dan aku juga melihatnya secara langsung. Ini ada suatu paradigma di kalangan milenial. I don't know, maybe para milenial bisa berkomentar, Iya. ya, give me the comments di YouTube channel ini. Iya. Ini kayak survei monkey juga, help me. Bener nggak nih pemikiran aku, ya, bahwa the millennial it's too easy, dalam arti melihat suatu pekerjaan itu bahwa very easy to get, ya, to find the job, and very easy to get the money, Iya. and the value how to earn the money, sorry bahasa Inggris ya, Iya. apa the value, nilai untuk mendapatkan uang tersebut sangat mudah, jadi spendingnya juga sangat mudah. Iya. Padahal zamannya aku untuk mendapatkan uang itu dengan proses yang luar biasa. Untuk mendapatkan pekerjaan aja susahnya setengah mati. Lulus kuliah itu belum tentu aku dapat kerja dengan mudah. Aku harus berkompetisi. Aku tuh harus melihat bahwa gini, aku bersyukur bahwa aku bisa dapat pekerjaan dengan baik. Tapi milenial sekarang begini pola pikirnya. I got the job. I don't like the computer. I don't like the working desk. I don't like the working office space. I leave the job and I will get another one. Terus punya gaji tidak disimpan, tidak saving. Yang ada pergi vacations. Betul, kita butuh vacations. Financial planningnya itu sangat konsumtif. Butuh healing kalau bahasa kekiniannya tuh anak-anak milenial. Lebih kepada melihatnya kepada hati, perasaan, ya, tetapi tidak melihat kepada bahwa aku mungkin melihatnya gini, empathy mungkin ya. Empati bahwa and grateful bahwa you got the job, a good job, dan bersyukur bahwa this is a very good job dan kerjakan ini sebaik mungkin. Harusnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin paradigma yang saat ini tidak hanya di Sulut sebetulnya, everywhere, yang dimiliki oleh beberapa kalangan milenial. Nggak semuanya, aku nggak mengeneralisir itu semua, tapi majority yang aku temui seperti itu, ya. How easy they change job and how easy they try to live, ya, which is good, simple, tapi di satu sisi akhirnya ya cuman begitu-begitu aja the process. And they do not want to dare to do something different, yang tadi menjadi farmer, menjadi let's say nelayan tangkap milenial, petani milenial, such kind definitions seperti itu. Bukan berarti membantu orang tua, bukan seperti itu, tapi lebih kepada peranan milenial, how to contribute, andil milenial itu semua berkontribusi, ya, dalam do something untuk Sulut, untuk Indonesia, untuk dirinya sendiri, seperti itu. Iya. Ya, Mbak Tati. Ada lagi soal apa ya? Nusa Utara. Mbak Tati memang asalnya dari Talaut. Saya tidak lahir di Talaut. Saya lahir besar di Jakarta. Tapi almarhum papi itu dari Karatung, asli Karatung. Almarhum mami itu dari Nrekang, Sulawesi Selatan. So
aku tuh punya mixed blood. Diversity di keluarga itu luar biasa. Dan tapi I love Nusa Utara, I love Indonesia, I love eh, apa aku boleh bilang Nusantara ya, karena setiap daerah yang aku kunjungi itu memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian aku scuba diver, jadi kadang aku tuh traveling, aku udah traveling ke belusukan lah, aku tuh kadang dari barat ke timur, utara ke selatan, itu aku sudah lakukan. Nah, apa khusus untuk Nusa Utara, aku boleh bilang lebih cantik daripada Hawaii kali ya. Oh iya. Ya, pas pantainya, pasir putihnya itu nggak nempel di kaki, so beautiful. People-nya, semuanya, hospitality-nya sangat luar biasa. Hanya tinggal bagaimana mengolahnya ini. Butuh anak-anak milenial, balik lagi, menambang keindahan ini semua menjadi suatu energi yang luar biasa untuk keberhasilan Nusa Utara. Seperti itu. Masa kecil berarti di Jakarta, kalau tinggal di Talaut saat umur berapa? Never, tapi beberapa kali berkunjung. Kebenaran anakku dibaptis di Karatung. Iya. itu bedol desa. Kami baru pulang dari Prancis, anak-anak lahir di Prancis. Hampir usia 1 tahun. Kami pulang kebenaran dengan anaknya kakak. Jadi kami semua Desember dengan ombak yang luar biasa, naik kapal Pelni. Itu kami dari Manado menuju Karatung. Itu luar biasa. Dan anakku dibaptis di sana. Kita itu stay 1 minggu ya. Nah itu pengalaman pertama aku ke Karatung, tapi itu meninggalkan memori yang luar biasa. Selama ini aku hanya mendengar dari bersaudara semua. Jadi ikatan keluarga itu sangat erat di keluarga kami. Sering datang bercerita di Karatung itu seperti apa, dan aku melihat keseharian bersaudara itu seperti apa. Jadi itu indah semuanya. Cuman aku akhirnya merasakan itu sendiri pada saat anak dibaptis di sana. Mami almarhum tinggal 3 bulan di sana. Lebih awal dari aku. Dan mami banyak bercerita juga bagaimana indahnya tinggal di sana dan mudahnya, simple the life it is. Balik lagi sudut pandang kita melihat itu seperti apa dan menggalinya, menambangnya itu seperti apa, ya, mengeksploitasi itu seperti apa. Nah, di situ aku meninggalkan banyak good memory, beautiful memories ya sejak itu. Dan akhirnya beberapa kali aku liburan ke Karatung, walaupun it was so hard mencapai Karatung itu dengan kapal boat yang harus disewa dengan harga fantastis. Dan itu luar biasa perjuangan untuk menuju ke sana. Jadi memang sarana transportasi itu menjadi the biggest issue ya untuk mengunjungi pulau-pulau terluar yang luar biasa indah sebetulnya. Iya. Mbak Tati, kuliah geologi, kemudian tiba-tiba lulus kuliah, kemudian kerja di pertambangan, itu gimana ceritanya? Aku tuh aktivis 98. Aktivis 98 berarti
Jadi aku lulus tahun Zamannya 98 pas lagi demo-demo demo-demo, ya. reformasi. Nah, itu I was there. Itu lagi mendekati lulus kuliah. So, aku dari Trisakti, aku alumni Trisakti, dan itu aku mengalami secara langsung bagaimana reformasi 98. Beberapa teman itu menjadi korban di sana, dan aku menjadi witness juga dari itu semua, the proses. Em, dan aku got lucky ya, boleh dibilang Tuhan itu luar biasa. Aku pernah nasib 1 koma istilahnya selama Nasib 1 koma. beberapa semester, hampir DO, dikirimin surat cinta dari kampus ke orang tua, beasiswa orang tua hampir diputuskan. Akhirnya aku harus speak up, aku harus jujur ke pihak kampus. Aku bilang aku mau lulus, dan mengejarnya itu semua dengan sisa waktu. Dan aku masuk tahun 93, lulus 98 Agustus, udah termasuk tesis dan pemetaan secara on time. Dan aku menjadi lulusan terbaik cum laude saat itu. Dari 4 semester 0, menjadi lulusan terbaik. Imagine seperti gimana, ditambah reformasi. Nah, waktu lulus itu sempat berpikir mau kerja di mana nih reformasi. Ya. Tapi aku sebar itu yang tadi, how grateful I am mendapatkan pekerjaan satu perusahaan asing, service company, itu menjawab lamaran aku, Schlumberger. Di situ aku ditempa bisa-bisan, di training, berhadapan dengan orang asing, berpresentasi, berbicara, semuanya itu di hadapan berbagai macam orang, termasuk memberikan training, mengajar. Nah, dari seorang mahasiswa menjadi seorang karyawan dengan multinasional, berbagai macam background, people, character, culture, itu luar biasa untuk aku. Di satu sisi, aku juga kembali melanjutkan pendidikan S2 saat itu. Itu juga setengah mati. Kerja S2 itu berbarengan, itu menjadi suatu hal yang wow, sempat tersendat ya. Nah, karena terus kerja dengan perusahaan asing yang provide untuk perusahaan lainnya, itu sering ribut lah aku dengan manajer, istilah pimpinan proyek. Itu sering ribut. Akhirnya aku kesel suatu waktu, aku bilang gini, I want to quit this job. Bukan karena aku gak suka dengan lingkungan, tapi aku karena memang ada suatu momen udah gak bisa lagi. Itu bertentangan dengan yang namanya my principle, my fundamental principle dalam hal pekerjaan. So, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Tapi aku bingung, semua klien-klien dalam dunia minyak dan gas di Indonesia itu hampir semuanya sudah pernah aku jadi supportnya, istilah seperti itu. Tinggal satu yang belum, dan itu pada saat aku tanda tangan kontrak kerja, itu memang disebutkan kalau kita berhenti itu nggak boleh apply ke perusahaan yang pernah kita bekerja sama. Ada satu perusahaan asing, perusahaan Perancis. Akhirnya aku bilang oke, aku apply ke sini. Ini harus nih dapat, kalau nggak begini aku nggak kebayang aku akan kerja di mana. Itu tahun 2001. Dan itu akhirnya aku diterima, dan di situ aku juga mendapatkan beasiswa British Evening Award at that time. Tapi aku harus memilih untuk bekerja di perusahaan Perancis itu.
plus waktu itu mendapatkan juga penugasan untuk ke Perancis. Dan sekaligus juga mereka menyekolahkan aku di Perancis, lanjut juga S2-nya lagi di Perancis, seperti itu. Dan akhirnya 4 tahun di sana, anak-anak lahir, dan kami pulang ke Indonesia. Begitu. Pulang ke Indonesia, hampir tiap minggu tuh bolak-balik Jakarta, anak-anak di Jakarta. Terus memang perusahaan yang lama tuh ada program S2 lagi, S2 terus tuh, S2 terus. Itu dengan ITB saat itu. Terus ditawarin, gimana kamu mau nggak lanjut lagi dengan ITB? Terus aku bilang gini, aduh, kalau Balikpapan, Jakarta, and then ke Bandung tiap weekend, kayaknya badan ini udah nggak bisa deh sejalan dengan usia. So aku bilang, gimana kalau seandainya aku di Trisakti lagi, aku bilang gitu, nih baru buka teknik perminyakan, baru buka. Dan akhirnya itu angkatan kedua, perusahaan yang lama itu setuju, oke. Dan aku sangat bersyukur, itu dia, kemudahan itu diberikan, dan Tuhan itu luar biasa. Terus aku menyelesaikan itu cum laude lagi 1,5 tahun di sela-sela pekerjaan yang luar biasa. Dan aku ditawari untuk mengajar di Trisakti di teknik perminyakan semester 6 saat itu. Dan 2013 aku pindah ke Jakarta karena ada alasan personal. Capek juga bolak-balik Jakarta, Balikpapan ya. Nah, disitulah yang akhirnya aku terlibat dengan timnya Pak Jokowi. Oh ya. Begitu. Nah, Mbak tadi bilang sering belusukan dari utara, selatan. Iya. Itu pasti itu belusukannya seperti gimana? Menjelajah laut atau daratannya kah atau gimana? Iya, jadi aku tuh suka istilahnya diving trip ya. Diving trip ke tempat-tempat yang jarang orang itu, turis itu kunjungi kan. Kita tuh divers, pergi ke tempat-tempat dive spot yang istilahnya notabene turis lokal itu jarang banget. Tapi mungkin kita temui turis-turis luar negeri ada di situ. Nah, kalau aku tuh biasanya gini, paling suka istilahnya land base trip. Aku nggak suka yang live aboard trip dengan perahu pinisi itu. Kenapa? Karena yang tadi aku bisa belusukan. Belusukannya kemana? Ke pasar, jujur. Kayak Pak Jokowi, tapi melihat-lihat tempat-tempat eksotik itu, ya. Pasar itu kelihatan di situ yang sesuatu yang dimana bener-bener tanpa dibuat-buat terjadi transaksional, tawar-menawar, negosiasi, dan we can see people itu apa adanya di pasar. Itulah pasar, representing budaya masyarakat membaur jadi satu dengan segala macam produknya di situ. Aku suka melihat itu semua. Kadang yang aku lakukan, aku beli kopi lokal, biji kopi, walaupun aku nggak apa-apain di rumah, cuma aku pajang tuh kopi Gorontalo. Aku sampai ngerti di Gorontalo itu ternyata ada kopi jahe, kopi jagung. Aku sampai gini, really? Ikutan ngopi sama bapak-bapak di pasar itu rasanya kan luar biasa ya di situ. Nah, jadi hal-hal yang begitu yang kebenaran aku tuh suka sejarah. Jadi kadang yang orang nggak suka sejarah itu yang kita pelajari di sekolah kan kadang boring ya.
Tapi aku semenjak tinggal di Eropa itu, aku suka mempelajari itu semua, melihat. Dan saat belusukan itu sejarah melihat Ya. itu semua. Contoh, saat ke Banda Neira, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata British itu conquered Indonesia di situ, di Banda Neira. British Empire. Ya. Di situ ada tuh tulisannya. Aku sampai gini, oh ternyata British itu masuknya di sini, Banda Neira. Banda Neira. Tempatnya Soekarno dibuang, Banda Neira. Itu semua. Termasuk juga waktu aku ke Ternate awal. Pernah ke Sofifi, Tobelo, ngelewatin itu semua. Dan aku waktu ke Morotai malah tahu dari anak. Jadi aku sering bawa anak-anakku pada saat non-school holiday. Jadi aku liburkan tuh, anak minta izin sama pihak sekolah. Dan nanti mereka presentasi di sekolah. Waktu ke Morotai, anak-anak tuh googling. Itu luar biasa itu. Terus mereka bilang gini, Mama, di Morotai itu ada Jenderal MacArthur. Hah? What is it? Aku bilang Jenderal MacArthur. Iya, kata mereka. Dan ternyata di salah satu pulau, di Kepulauan Morotai itu, Pulau Dodola kalau aku nggak salah, itu patung Jenderal MacArthur besarnya minta ampun, ada kali 3 meter tinggi. Dibangun sama Amerika. Dan aku baru tahu gara-gara anakku. Jadi the history was there. Termasuk juga di Ternate. Asal muasal Katolik itu pertama kali masuk. Dan kemarin aku diskusi sama Romo Hans dari Komisi Kerawam KWI. Aku dikasih tahu, kamu mau ke Nusa Utara? Ya Romo. Kamu tahu nggak? Ternyata Katolik itu Fransiskus Xaverius selain di Ternate, pertama kali masuk di Indonesia itu melalui Talaut. And I was, really Romo? Yes. So you have to find out. Jadi aku akan cari tahu itu. Itulah belusukanku. Ya. Dari belusukan-belusukan ke semua daerah, tapi saya mungkin lebih fokus ke Sulut ya, mungkin Yeah. Tati banyak jalan ke Sulut. Kembali ke tema Bukannya kita. jarang ke Sulut, jarang ke Nusa Utara. Tapi aku beberapa kali ke Sulut, Manado khususnya, Bitung, Lembeh, karena aku diving di situ. Ya. Nah, kembali ke tema kita tentang tambang dan energi itu, kira-kira apa yang bisa dikembangkan untuk Sulawesi Utara ini yang baru? Banyak ya. Contoh. Jadi gini, peranan anak-anak milenial itu luar biasa banyak. Dibutuhkan kalau aku boleh bilang saat ini. Menjadi roda penggerak untuk mengembangkan sumber daya alam Sulut. Contoh, menginventory, mengkatalog potensi-potensi apa aja yang ada di Sulut. Sulut itu kalau dari kacamata aku secara teori, ilmu kebumian, dikelilingi oleh vulkano. Atas, surface, dan underwater. Artinya apa? Secara mineral, potensi kekayaan alamnya itu ada. Gold, diamond, could be. Atau mineral lainnya. Termasuk pasir besi, could be. Batu yang bisa menjadi pondasi. Nah, sekarang termasuk untuk menjadi energi geotermal. Bagaimana ini sekarang mengolahnya untuk menjadi suatu atau menambang ya, eksploitasinya itu yang selaras, harmoni antara people, alam, dan kebutuhan yang dibutuhkan. Ini seimbang semua, ini selaras. Artinya dibutuhkan tata kelola kebijakan yang bagus yang diterapkan untuk Sulut.
Potensi ini luar biasa. Kenapa tidak dikembangkan? That's the questions yang harus di-raise. Anak-anak muda harus kritis today. Kritis positif ya, bukan kritis dalam arti terus demo dan marah-marah, bukan begitu, tapi maksudnya kritis kepada diri sendiri, menyatakan apa andilku untuk turut serta membangun ini semua. Membangun Sulut dengan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikan itu energizing Sulut to become better. Aku menganalogikan seperti ini. Kenapa akhirnya aku sekarang berada di sini? Look my tagline. Great farmer, great seafarers, kita pelaut-pelaut hebat, nelayan tangkap hebat, kita kayakan tuna, baby tuna istilahnya, cakalang, itu. Terus great hospitality people-nya. Meals kita, makanan kita luar biasa, coffee-nya luar biasa. Itu udah menjadi sumber kekayaan untuk Sulut. Mengolahnya seperti apa? Dibutuhkanlah milenial ini semua. Nah, yang aku ingin tuh gini, hayo milenial, let's do something untuk Sulut. Kita bergerak bersama-sama. We have to think beyond. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya melihat today, tapi kita harus melihat ke depannya itu bahwa begini. Manado, Sulut ya, aku bahasanya Manado lah gitu. Kenapa kok punya semua, tapi kok kalah sama Surabaya? Surabaya punya sumber daya alam apa? Manado kok kalah sama Medan? Harusnya milenial berpikir seperti itu. Medan punya sumber daya alamnya apa? Kopi, ya mungkin. Manado kok kalah sama Solo? Manado itu bisa menjadi pintu gerbang Asia Utara. Turis dari Tiongkok, mainland itu banyak banget masuk. Tidak hanya turis harusnya, tapi perdagangan juga bisa dilakukan. Sumber daya alam bisa juga. Setuju? Mengembangkan milenial itu untuk berperan serta yang tadi. Makanya kenapa milenial ini tidak mau berpikiran bahwa hayo bisa menjadi petani milenial, bisa menjadi nelayan tangkap milenial. Bukan kerja keras kok kadang umpamanya, tapi invent, ciptakan sesuatu yang membantu untuk menjadi petani, pekerjaan petani itu jauh lebih mudah. Yang dibutuhkan di Sulut, dengan tanahnya Sulut, dengan lahannya Sulut. Seperti itu. Itu. Ayo bergerak. Pasti bisa. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata ngomong doang gampang. Memang semua butuh proses, akan butuh waktu. Tapi I believe itu bisa. Surabaya bisa, Medan bisa, Solo bisa. Kenapa Sulut enggak? Manado enggak? Semuanya ada disediakan. Sumber daya alam ada. People-nya ada. Kebetulan tadi ada yang nyelutuk. Oh, Saat Mbak Tati bilang diamond, nah teman saya di really? iya, potensial. Bisa dijelaskan? Jadi gini, kita punya volcano di sini. Di leher volcano itu magma, itu panas bumi, itu yang menempa batu itu dengan panas heat yang tadi fossil fuel.
Ya, fosil menjadi fuel, karbon fuel, menjadi minyak atau gas. Ya. Dan sama juga batuan itu dengan panas tinggi, proses alam lah, proses geologi kalau aku bahas seperti itu, it could be menjadi gold, it could be menjadi diamond. Karena dekat dengan leher magma itu dari volcano. Iya, iya. Dan di volcano tersebut ada geothermal untuk energi, renewable energy. Iya. Sumber-sumber air panas, hot spring. Iya. Terakhir, Mbak Tati, Yes. pemikiran yang mungkin ya yang bisa disumbangkan untuk supaya apa ya, energi yang semua sumber daya yang ada di Indonesia terutama di Sulut ini lebih dimanfaatkan oleh hanya oleh generasi selanjutnya, kaum milenial. Nah, apa yang mungkin harus dibentuk supaya bisa menggerakkan mereka ini? Reformasi mentalnya Pak Jokowi itu harus berjalan lanjut. Room for improvement itu harus berjalan. Dalam hal energi, Sulut itu harus menjadi yang terdepan dalam hal renewable energy. Dan peran serta milenial untuk yang berpikiran wawasan luas terlibat dalam hal ini semua dibutuhkan. Berperan serta aktif dari semenjak menyumbang ide, menjadi eksekutor, menjadi supervisi, monitoring, itu semua. Karena mereka yang akan melakukan itu. Aku mungkin cuma hanya sebagai pengawas today. Tapi the next-nya kaum milenial yang akan jadi pengawas. Tapi today mereka yang jadi idenya, mereka yang menjadi eksekutornya. Seperti itu. Dan tadi potensi-potensi Sulut itu ada semua. Tapi dibutuhkan wawasan-wawasan luasnya milenial ini tuh beride kreatif. Berikan ide-ide kreatif itu dengan menyalurkannya dengan apapun yang mereka punya, nggak cuma tiktokan yang biasa-biasa begitu aja, dancing or whatever itu, tapi salurkan dengan suatu ide-ide yang benar-benar membuat Sulut itu layak untuk dibanggakan dan maju, bergerak. Terus terang aku miris datang ke sini melihat anak mudanya begitu-begitu aja dari dulu. So I challenge everyone. Can you change? Yeah. At least wawasan. Berwawasan luas. Melihat bahwa everything is possible di Sulut. Tinggal kita yang mau bergerak melakukan itu semua. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semuanya. Keberhasilan kita itu maybe awal itu sulit. Karena itulah proses. Semuanya kan berproses. Tapi percaya, proses awal benar, baik, hasilnya akan baik. Percaya itu. Dan aku ajak semua believe, percaya. Tuhan itu pasti beserta kita kok. I witness everything. Sertakan selalu Tuhan, percaya Tuhan itu ada. Karena aku yakin banyak teman-teman milenial, adik-adik milenial nih yang mulai agnostik ya. Jadi please don't. Itu. Jadi percaya Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu memberikan Sulut itu kekayaan alam yang luar biasa. Sumber daya alam yang tadi aku sudah sebutkan. Manfaatkan itu, eksploitasi, tambang itu dengan sebaik mungkin.
sinergikan manusianya, alamnya, manfaatkan itu dengan baik, dengan bijak, wisdom. Kita butuh pemimpin-pemimpin milenial yang bijak, yang takut akan Tuhan. Itu dia. Terakhir Mbak Tati, tadi sudah terakhir, ini terakhir lagi. Nih. Apa, tentang diving? Enggak, bukan. Nah, gini, Mbak Tati sekarang dari seorang apa ya, yang Mbak Tati cerita tadi, pengelana, jalan ke sana kemari, kemudian juga sempat mengajar mungkin, Iya. studi, kemudian bekerja di sebagai profesional energi, dan sekarang terjun ke dunia politik. Oke. Nah, apakah ini akan jadi concern lebih apa ya? Passionnya Mbak Tati lebih ke situ, ke energi, atau akan menyasar gimana? Passions-ku tuh dunia maritim sebetulnya. Passions-ku itu adalah I want to do something good. Dan aku terjun ke dunia politik ini bukan aku ingin bermain game. No. Tapi karena memang this is my calling. Ini panggilanku untuk menjadi pelayan masyarakat. Dan aku akan memulainya itu dari Nusa Utara. Karena darahku di situ. Dan Sulut. Seperti itu. Dan aku menjadi pelayan masyarakat itu, aku keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah pekerjaan. Aku profesional energi, dimana saat ini aku nggak butuh status, aku nggak butuh istilahnya kalau mau mencari status ketenaran atau apa, aku nggak butuh itu semua. Karena aku fokus dengan pekerjaan, aku fokus dengan itu semua. I have a good earn of living. I'm happy for what I have today. Kalau teman-teman milenial bilang, aku udah gak butuh healing gitu lah ya. Karena aku udah cukup. Aku gak bilang aku tuh kaya atau enggak, tapi aku cukup. Aku dicukupi sama Tuhan. Aku nggak punya harta seperti kayak konglomerat, enggak. Aku dicukupi sama Tuhan untuk hidup secukupnya dan bagus, sejahtera ya. Aku bisa provide anak-anakku sekolah yang bagus. Aku bisa tadi keliling dunia. Aku bisa menyelam, menikmati hidup dengan baik, mengatur itu semua dengan baik. Financial planningku bagus. Tapi terus what I want to give. Jadi waktu aku ditawari untuk masuk ke politik, aku nggak langsung jawab iya. Tapi aku jawab itu setelah aku bertanya sama Tuhan. Aku menyertakan Tuhan selalu dalam hidupku. Aku tanya sama Tuhan, what do you want God with this? If you really want me, jadikan aku seturut dan kehendak-Mu. Proses ini akan dimulai dengan baik, langkahku dimudahkan, sampai dengan akhirannya akan menjadi baik adanya. Buat aku menjadi role example, buat aku menjadi contoh yang baik, khususnya untuk anak-anak muda, adik-adik muda ini di Sulut. Panggilanku di Sulut. Saat aku ditawari untuk di Kalimantan Timur, aku ditolak. Aku menolak itu. Tapi aku memintanya untuk Sulut, Nusa Utara. That's my calling. Jadi politik untuk aku adalah menjadi pelayananku saat ini, Bung Aco. Ya. Jadi bukan untuk main-main, tapi ini adalah my give back dengan apa yang aku punya, my experience, my knowledge,
my heart, my empathy, dengan yang tadi udah belusukan kemana-mana, udah melihat segala macam, mungkin aku bisa bantu untuk Sulut berkembang jauh lebih baik dengan tata kelola dan kebijakan melalui itu semua. Seperti itu. Ya. Oke Mbak Tati, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya Sudah Bung datang Aco. Terima berbagi kasih cerita. teman-teman Tribuners. Tapi saya mau tanya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Nggak Nanti tentang setelah ini Orca. katanya. Ya, oke Tribuners, demikian perbincangan saya dengan Mbak Tati saya pada siang hari ini, dan kita akan ketemu lagi di lain dan waktu dan kesempatan yang berbeda. Halo.